Hello everyone. My name is 88. I will guide you in this journey. Are you ready? Conditional way, that's helpful. If I can really be myself in the relationship, not a professional expert, not a quote psychologist, not a psychotherapist, just Riwayat hidup Carl Rogers. Carl Ransom Rogers lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Chicago. Anak keempat dari keenam bersaudara yang lahir dari pasangan Walter dan Julia Cushing Rogers. Carl lebih dekat dengan ibu daripada ayahnya, yang selama bertahun-tahun awal kanak-kanaknya sering kali jauh dari rumah karena pekerjaan sebagai insinyur sipil. Walter dan Julia sama-sama religius, membuat Carl tertarik pada Alkitab sehingga dia rajin membacanya. Di samping buku-buku lainnya juga meskipun waktu itu dia masih belum sekolah. Awalnya, Rogers memiliki cita-cita untuk menjadi petani. Sehingga setelah lulus dari SMA, dia melanjutkan ke University of Wisconsin. Ia pernah belajar di bidang agrikultural dan sejarah di University of Wisconsin. Wow. Pada tahun 1928, ia memperoleh gelar master di bidang psikologi dan Columbia University. Dan kemudian memperoleh gelar PhD di bidang psikologi klinis pada tahun 1931. Pada tahun 1931, Rogers bekerja di Child Study Department of the Society for the Prevention of Cruelty to Children, di bagian studi tentang anak pada Perhimpunan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Rochester. Pada masa-masa berikutnya, ia sibuk membantu anak-anak bermasalah atau anak-anak nakal dengan menggunakan metode psikologi. Pada tahun 1939, ia menerbitkan satu tulisan berjudul The Clinical Treatment of the Problem Child yang membuatnya mendapatkan tawaran sebagai profesor pada Fakultas Psikologi di Ohio State University. Dan pada tahun 1942, Rogers menjabat sebagai ketua dari American Psychological Society. Carl Rogers adalah seorang psikologi humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara klien dan terapis. Menurut Rogers, teknik-teknik asesemen dan pendapat para terapis bukanlah hal yang penting dalam melakukan treatment kepada klien. Hasil karya Rogers yang paling terkenal dan masih menjadi literatur sampai hari ini adalah metode counseling yang disebut client-centered therapy. Dua buah bukunya yang juga sangat terkenal adalah Client-Centered Therapy pada 1951 dan Unbecoming a Person pada 1961. Humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Humanistik juga dapat diartikan sebagai orientasi teoritis yang menekankan kualitas manusia yang unik, khususnya terkait dengan free will atau kemauan bebas, dan potensi untuk mengembangkan dirinya. Psikologi humanisme ini berlandaskan pada eksistensialisme, yaitu paham yang menolak menempatkan manusia semata-mata sebagai hasil hereditas atau lingkungan. Aliran ini menganggap bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih tindakan, menentukan sendiri nasib atau eksistensinya itu.
Tujuan dari humanistik sendiri adalah membantu manusia mengekspresikan dirinya secara kreatif dan merealisasikan potensinya secara utuh. Rogers mengatakan bahwa manusia seharusnya selaras antara organisme atau dasar self sebagai makhluk yang kompleks secara fisik dan psikologis dan self. Juga harus selaras antara real self dan ideal self agar tercapai hidup yang tentram dan bahagia. Menurut Rogers, perkembangan kepribadian seseorang dipengaruhi oleh organisme, self, dan lingkungan sosial, atau penilaian orang lain terhadapnya. Rogers menyebutkan bahwa penilaian sosial yang bersifat positif disebut dengan unconditional positive regard atau penghargaan positif tanpa syarat. Penghargaan yang bersifat positif mempengaruhi kesesuaian antara organisme dengan dirinya sendiri. Akan tetapi, penilaian bersifat negatif kadang diperlukan individu untuk belajar membedakan hal yang baik dan buruk, mana perilaku yang disetujui dan mana perilaku yang tidak boleh dilakukan. Dengan begitu, individu akan meninjau kembali gambaran tentang dirinya dan nilai-nilai hidupnya. Individu yang diterima tanpa syarat dan mendapatkan penghargaan positif dari lingkungan juga akan memiliki konsep diri yang positif, sehingga individu tersebut dapat berkembang secara optimal. Sedangkan penghargaan bersyarat artinya seseorang merasa diterima dan dicintai oleh orang lain jika orang tersebut dapat memenuhi ekspektasi dari lingkungannya. Oleh sebab itu, seseorang yang menerima penghargaan bersyarat, maka orang tersebut dapat menjadi inkongruent, defensif, dan disorganisasi tolong. Irak. Oleh sebab itu, seseorang yang menerima penghargaan bersyarat, maka orang tersebut dapat menjadi inkongruent, defensif, dan disorganisasi. Teori humanistik Charles Rogers. Rogers percaya bahwa setiap orang dapat mencapai tujuan, keinginan, dan keinginan mereka dalam hidup. Kapan atau lebih tepatnya jika mereka melakukannya. Aktualisasi diri terjadi dan person-centered adalah teori yang dikembangkan oleh Charles Rogers, yang merupakan bagian khusus dari terapi humanistik. Person-centered ada beberapa. Yang pertama itu asumsi dasar, diri dan aktualisasi diri, kesadaran dalam menjadi seorang manusia, hambatan dalam kesehatan psikologis. Yang pertama, asumsi dasar. Menurut Rogers, asumsi dasar ini merupakan kecenderungan formatik dan kecenderungan aktualisasi diri yang kecenderungannya itu untuk memelihara atau meningkatkan suatu organisme. Menurut Rogers, semua manusia lahir membawa dorongan untuk meraih sepenuhnya apa yang diinginkan dan berperilaku secara konsisten menurut diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, diri dan aktualisasi diri. Diri atau self menurut Rogers adalah medan fenomena secara garis besar itu adalah pengalaman. Maka dari itu, self dapat berubah akibat biologis dan belajar. Aktualisasi diri menurut Rogers adalah kecenderungan memperoleh kepuasan pada dirinya. Aktualisasi diri menurut Rogers adalah kecenderungan memperoleh kepuasan pada dirinya sendiri, sesuai dengan yang ia rasakan. Ada dua hal dalam sistem ini, adalah konsep diri, yang meliputi seluruh aspek dalam keberadaan dan disadari oleh individu. Dan yang kedua itu ada diri ideal, yaitu pandangan tentang diri seseorang, tentang apa yang dia harapkan. Nah, makanya ketidakseimbangan diri dalam diri seseorang biasanya menjadi konflik atau membuat diri tidak bahagia. Kemudian yang ketiga, kesadaran dalam. Kesadaran dalam ada tingkatan kesadaran dan penyangkalan atas pengalaman positif.
Rogers berpendapat bahwa tingkat kesadaran itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat kesadaran yang dialami pada batas kesadaran dan biasanya diabaikan. Kedua, disimbolisasikan dan dimasukkan secara bebas ke dalam konsep diri. Kemudian yang ketiga, pengalaman yang diterima dalam bentuk distorsi atau yang telah diubah. Kemudian penyangkalan atas pengalaman positif, seseorang itu menyangkal atau pengalaman positifnya, misalnya pujian. Kemudian yang keempat, menjadi seorang manusia. Rogers mengungkapkan bahwa menjadi manusia harus melalui proses seperti membuat kontak positif atau negatif dengan orang lain untuk menjadikannya pengalaman. Jadi, jika menurut Rogers, pengalaman positif ini adalah hal yang penting untuk kita bisa menghargai diri sendiri dan dapat dihargai oleh orang lain dan dapat diterima di lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah hambatan dalam kesehatan psikologis, itu ada penghargaan bersyarat, inkongruensi, sikap defensif, dan disorganisasi. Yang pertama adalah penghargaan bersyarat. Rogers memahami bahwa kondisi penghargaan bersyarat ini sangatlah mungkin bagi manusia untuk memberikan dan menerima penghargaan positif tak bersyarat. Contohnya bahwa seseorang dapat diterima, dihargai, dicintai apa adanya tanpa ada syarat, alasan, catatan, atau pengecualian apapun, hanya karena ia apa adanya. Kemudian yang kedua itu inkongruensi. Ini dinilai dapat membuat gangguan psikologis. Kenapa seperti itu? Misalnya, inkongruensi pada pengalaman atau konsep diri yang tidak konsisten dengan konsep diri yang sedang muncul. Dan inkongruensi dapat menimbulkan kerentanan, kecemasan, dan ancaman. Karena semakin besar hal ini dirasakan seseorang, maka akan semakin rentan dan kecemasan serta ancaman akan dirasakan ketika seseorang merasakan ketidaknyamanan. Kemudian ada sikap defensif, di mana sikap ini memunculkan sebagai upaya perlindungan dari rasa kecemasan dan ancaman. Dan yang terakhir itu adalah disorganisasi. Disorganisasi ini adalah ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dari suatu hal atau juga dapat diartikan sebagai kekacauan, di mana tidak ada kaitan antara satu hal dengan hal yang lainnya dalam diri seseorang. Kelemahan pandangan Rogers terletak pada perhatiannya yang semata-mata melihat kehidupan diri sendiri dan bukan pada bantuan untuk pertumbuhan serta perkembangan orang lain. Rogers berpandangan bahwa orang yang berfungsi sepenuhnya tampaknya merupakan pusat dari dunia, bukan seorang partisipan yang berinteraksi dan bertanggung jawab di dalamnya. Selain itu, gagasan bahwa seseorang harus dapat memberikan respon secara realistis terhadap dunia sekitarnya masih sangat sulit diterima. Semua orang tidak bisa melepaskan subjektivitas dalam memandang dunia, karena kita sendiri tidak tahu dunia itu secara objektif. Rogers juga mengabaikan aspek-aspek tidak sadar dalam tingkah laku manusia, karena ia lebih melihat pada pengalaman masa sekarang dan masa depan, bukannya pada masa lampau yang biasanya penuh dengan pengalaman traumatik yang menyebabkan seseorang mengalami suatu penyakit psikologis. Letak kekuatan teori Rogers adalah pada helping relationship yang personal. Kondisi hubungan yang dapat membantu perubahan kepribadian klien antara lain adanya hubungan psikologis antara konselor dan klien.
Adanya pernyataan incongruence oleh klien. Nah, sekarang Bapak keluhannya apa sampai disuruh ke sini? Pak, saya agak ini sama marah-marah. Marah-marah. Ngamuk-ngamuk gitu di rumah ya? Iya. Mulai kapan Bapak marah-marah? Udah 2 minggu ini, Pak. Udah 2 minggu. Adanya pernyataan congruence oleh konselor. Sebelumnya ada kejadian apa gitu nggak? Sampai Bapak kok jadi marah-marah dengan suara-suara gitu. Adanya unconditional positive regard dan pemahaman yang empatik dari konselor terhadap klien. Oh, mau mencelakakan Bapak. Jadi ada juga tuh ya Bapak merasa bahwa tetangga Bapak mau mencelakakan Bapak gitu ya. Sehingga Bapak sering marah-marah. Kemudian ada suara-suara juga jadi bikin marah. Tanda-tanda marahnya di rumah bisa juga ke orang lain gitu ya. Oke Pak, ya baik. Adanya persepsi klien terhadap konselor positive regard dan pemahaman empatik. Tadi kan Bapak merasa nggak nyaman ya dengan suara-suara tersebut, bikin Bapak jadi marah-marah, ya, bikin Bapak jadi nggak bisa tidur, ya. Nah nanti dengan obat-obat itu suara-suaranya semakin jauh, semakin hilang, Bapak bisa tidur, ya, Bapak bisa beraktivitas lagi. Ya, kira-kira Bapak mau bersedia? Mau ya, baik Pak. Terima kasih Pak Gatot. Mengenai proses konseling menurut teorinya Rogers, berpendapat tentang adanya 3 fase, yaitu 1. Pengalaman akan meredakan ketegangan, tension. 2. Adanya pemahaman diri, self-understanding. 3. Perencanaan kegiatan selanjutnya. Kemudian fase ini dikembangkan menjadi 12 langkah. Yang pertama, individu datang sendiri kepada konselor untuk minta bantuan. Yang kedua, penentuan situasi yang cocok untuk memberikan bantuan oleh konselor. 3. Konselor menerima, mengenal, dan memperjelas perasaan negatif klien. 4. Konselor memberikan kebebasan klien untuk mengemukakan masalahnya. 5. Apabila perasaan negatif itu telah dinyatakan seluruhnya, secara berangsur-angsur timbul perasaan positif. 6. Konselor menerima, mengenal, dan memperjelas perasaan positif klien. 7. Pada diri klien timbul pemahaman diri, self. 8. Pemahaman yang jelas pada diri klien kemungkinan menentukan kepuasan dan berbuat. 9. Timbul inisiatif pada diri klien untuk melakukan perbuatan yang positif. 10. Adanya perkembangan lebih lanjut pada diri klien tentang self. 11. Timbul perkembangan tindakan positif dan integratif pada diri klien. 12. Klien secara berangsur-angsur merasa tidak membutuhkan bantuan lagi.